رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Nah, watoriku takdiril akli ya. Ya. Watoriku taklilil akli. Adapun caranya menyedikitkan makan. Kemarin diterangkan ketika banyak makan pasti banyak minum. Ketika banyak minum banyak balgam, banyak cairan dalam tubuh. Ketika banyak cairan itu bisa menimbulkan kemalasan karena biasanya ngantuk pasti itu. Kemarin diterangkan diantara caranya ialah kemarin makan roti kering. Terus sebelum lagi perut lagi kosong makan apa? Kismis. Jadi apalagi bersiwak juga bisa mengurangi balgam dan juga bisa bifasih dan bisa menambah hafalan. Terus sekarang ada lagi tambahan diantaranya supaya kita bisa menyedikitkan makan. Wa tariqu taqlilil akli. Adapun jalan atau cara menyedikitkan makanan, at-ta'ammulu ialah memperhatikan. At-ta'ammulu ialah memperhatikan fi manafi qillatil akli. Fi manafi qillatil akli, di dalam kemanfaatannya sedikit makan. Fi manafi qillatil akli, di dalam kemanfaatannya sedikit makan. Jadi sekarang ini caranya memperhatikan sedikit makan itu ada manfaatnya. Jadi manfaatnya itu ada sedikit makan itu. Di antaranya wahya adapun ya manafi ya. Apa manfaat sedikit makan? As-sihhah ialah sihat. As-sihhah ialah sihat. Wal iffah dan iffah itu sifat wara atau terpelihara dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Itu iffah namanya. Apa iffah itu? Sifat wara atau memelihara dari yang dilarang oleh Allah. Itu namanya iffah. Wal iffah wal ithar sifat mengalah. Ithar itu sifat mengalah demi kepentingan orang lain. Jadi dia itu lembut hatinya gitu ya. Tidak maunya sendiri. Sifat mengalah dalam kebaikan tapi ya, dalam kemaslahatan, tapi bukan ibadah ya. Begini jangan salah. Ithar itu dalam Islam itu yang dianjurkan itu dalam kemaslahatan, kebaikan. Contoh begini, lagi kita antri makanan nih. Kita mengalah saja. Kita mengalah prioritasan orang yang lebih sepuh, misalnya lebih tua. Itu namanya mengalah. Jadi lagi naik angkot nih, naik bis, ada yang berdiri padahal masih sudah tua, kita masih muda, kita mengalah. Itu dianjurkan seperti itu dalam kemaslahatan. Tapi kalau dalam ibadah kita dianjurkan berlomba-lomba di depan kalau ibadah, bukan mengalah justru. Contoh begini, soft nih, ada soft sholat ya. Kalau soft dianjurkan kita rebutan di depan. Karena soft yang paling utama soft paling depan. Jadi kita rebutan di soft itu paling depan, kita rebutan supaya mendapatkan fadilah keutamaan. Jadi kalau ibadah itu dianjurkan berlomba-lomba. Tapi kalau dalam kebaikan selain ibadah ya, selain ibadah mahdoh, itu dianjurkan kita mengalah. Itu namanya ithar. Nah, orang yang sedikit makan ini biasanya akan punya sifat seperti itu. Orang sedikit makan ini. Dan juga orang sedikit makan itu akan sehat. Bahkan saya dulu pernah ikut, bukan seminar ya, semacam kajian lah. Katanya kalau nggak salah itu apa 80% itu ya, apa berapa persen itu
timbulnya penyakit itu sebab makanan. Saking banyak makan hanya timbul penyakit. Itu. Jadi bahkan puasa nih, sekarang saya cerita puasa. Sekarang lagi puasa ya. Puasa ini bagus, puasa ini untuk kesehatan. Kita memang loyo ya, tapi sehat. Dalam artian sehat itu tidak ada penyakit. Jadi dalam tubuh ini ada satu sistem ya, saya lupa namanya dalam kedokteran itu. Sistem itu begini. Sistem itu bekerja dengan otomatis. Kita kan lagi makan dari malam nih ya, sahur ya. Kita ada gizi kan dari pagi masih. Jadi perut ini bekerja mengolah apa yang kita sahur. Lalu vitaminnya dialirkan ke seluruh badan ya, untuk tangan bergerak, untuk mata melihat dan sebagainya. Itu kan hasil saringan dari makanan yang kita makan tuh ya. Nah, nanti setelah kayak sekarang nih, setengah hari ini jam berapa nih? Jam 1:30 ya. Sekarang 1:30 nih. Sudah habis makanan itu dalam tuh. Asupan gizi yang digiling tadi sudah habis sudah. Karena kan hanya tadi kan berapa jam? 12 jam ya. Itu ada waktunya itu dalam ilmu kedokteran. Nah, ketika habis masa itu ya, makanan sudah habis, yang mau giling sudah habis. Jadi sudah nggak bekerja lagi itu perut itu, karena sudah nggak ada yang mau digiling, sudah habis, nggak ditambah lagi, nggak makan kan. Nah, kita kan lemes ya, asupan gizi nggak cukup. Nah, di situ ada satu sistem yang bekerja otomatis. Ketika terjadi seperti itu, sistem itu akan bekerja. Dia akan bekerja mencari kutil-kutil atau lemak-lemak yang nempel di dinding-dinding tubuh ini, diproses, diolah sebagai tenaga untuk ke depan dari jam 2 sampai sore ini. Ngerti nggak? Nah, sehingga dengan demikian ada kutil-kutil, tumor kecil-kecil, lemak-lemak yang sedikit nempel itu bisa hilang, diproses untuk tenaga dari sekarang ke atas ini. Catatannya apa? Jangan tidur sekarang ini. Jadi ketika lagi lapar tetap beraktivitas. Itu maksudnya. Nah, ketika beraktivitas kan sudah asupan gizi nggak cukup kan? Asupan gizi dari semalam hanya cukup untuk sekarang kan ya. Nah, untuk ke atas ini yang dipakai untuk tenaga itu tadi itu. Jadi semua lemak-lemak itu dicari itu, diolah. Nah, jadi akhirnya kita bersih, nggak ada kolesterol lah, nggak ada tumor, nggak ada kanker. Gara-gara apa? Gara-gara puasa tadi. Nah, jadi ketika lapar itu sistem itu bekerja dengan sendirinya. Makanya puasa atau sedikit makan itu bisa menyehatkan. Itu maksudnya. Jadi sehat, tapi lemes, tapi badan sehat dalam artian tidak punya penyakit. Itu maksudnya ya. Jadi di antara cara menyedikitkan makan ialah kita harus memperhatikan manfaatnya sedikit makan. Di antaranya apa tadi? Bisa menyehatkan badan. Yang kedua, bisa memiliki sifat iffah, sifat waro, tidak tamak, tidak serakah, tidak menangnya sendiri, bisa mengalah, bisa mengakui kesalahan sendiri dan mengakui kebenaran orang lain. Itu di antara kemanfaatannya sedikit makan. Wakilah dikatakan oleh ulama, makanya dari yang diterangkan dari kemarin itu mulai dari apa itu kemanfaatan ilmu. Nah, kita renungi manfaatnya ilmu jadi orang mulia, jadi dan sebagainya ya. Supaya timbul rasa, supaya timbul semangat untuk belajar tidak malas. Apalagi mengurangi rutub cairan-cairan. Di antara mengurangi cairan kemarin sudah terangkan ya. Jadi ini dari depan sampai belakang ini ada kaitannya ya. Ada kaitan semuanya. Wakilah dikatakan oleh ulama. Ini syair bukan? Fa'arun thumma arun syaqa'ul mar'i min ajli ta'ami. Fa'arun artinya fa'arun ini tercela. Thumma kemudian tercela apa? Celah, cacat, tercela yang dia. Thumma kemudian juga tercela. Thumma khabar muqaddamun liqaulihi syiqa'ul mar'i ialah tercela apa? Ialah cacat ya, tidak apa ya, yang tercela ya. Syiqa'ul mar'i, celakanya manusia gitu ya. Syiqa'ul mar'i ini mubtada muakhar. Syiqa'ul mar'i adapun celakanya manusia, celakanya seseorang. Syiqa'ul mar'i celakanya seseorang min ajli ta'ami gara-gara makanan.
min ajli ta'ami, gara-gara makanan. Jadi sungguh tercela gitu ya. Ada orang celaka gara-gara makanan. Seharusnya kan tidak ya. Seharusnya makan menguntungkan, malah dia celaka gara-gara makan apa tadi? Makan berlebihan. Sehingga dengan makan itu menimbulkan penyakit, ada kolesterol, ada darah tinggi, kencing manis, sebagainya, itu gara-gara makanan. Jadi sungguh celaka, sudah tercela kata ulama. Ada orang celaka gara-gara makanan. Fa'arun thumma arun syaqa'ul mar'i min ajli ta'ami wa 'anil nabi, dan dari Nabi alaihi salatu wasalam, jadi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu, sungguhnya Nabi qala, berkata, ya Nabi, salasatun, 3 perkara, yubghiduhumullahu ta'ala min ghairi jurmin. Salasatun, 3 hal, yubghidu, benci yubghidu, benci, hum, kepada ya salasah, Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala. Ini ingetin ini. Yubghidu, benci, hu, kepada salasah, Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala. Mana faridnya? Ada farid. Jangan tidur, farid. Oh ada, bagus. Yubghidu, benci atau marah, hum, kepada salasah, Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala. Min ghairi jurmin, tanpa berbuat kemaksiatan. 3 perkara tanpa berbuat maksiat, tapi Allah Ta'ala tidak suka. Apa itu? Al-akul, yang pertama, orang yang banyak makan. Al-akul, orang banyak makan, ini tidak disukai oleh Allah. Yang kedua, wal bakhil, orang yang apa bakhil? Kikir atau medit, pelit. Ini juga Allah tidak suka nih, sekalipun bukan perbuatan maksiat, tapi itu ya. Artinya tanpa dia berbuat maksiat, tanpa dia berbuat maksiat, orang yang baik itu Allah Ta'ala tidak suka. Wal mutakabbir, dan orang yang bohong. Wal mutakabbir, orang yang sombong. Wal mutakabbir, dan orang yang sombong. Jadi 3 hal ini, sekalipun dia agak bermaksiat, sekalipun dia agak mengerjakan dosa, dalam keadaan 3 ini dia dibenci oleh Allah. 1, banyak makan. 2, bakhil. 3, sombong. Terus yang berikutnya, wa ta'ammul, dan juga memperhatikan fi madari kasratil akli, di dalam bahayanya banyak makan. Wa ta'ammul, dan memperhatikan fi madari kasratil akli, di dalam bahayanya banyak makan. Wahia, adapun ya madari kasratil akli, al-amrad, ialah penyakit-penyakit. Orang banyak makan akan timbul penyakit banyak. Wa kalalatu tab'ih, dan tumpul apa? Tumpul otaknya. Apa? Bebel. Tidak cerdas gitu ya. Wa kalalatu tab'ih, dan tumpul otaknya. Kila, dikatakan oleh ulama, al-fitnatu tudhibul fitnah. Kekenyangan, tudhibul fitnah, bisa menghilangkan ya fitnah. Al-fitnah kepada kecerdasan. Jadi kalau kita terlalu kenyang, cerdasnya akan berkurang. Kenapa? Biasanya ngantuk kalau terlalu kenyang ya. Jadi kalau tadi memperhatikan manfaat sedikit makan, sekarang memperhatikan bahayanya banyak makan. Di antara bahayanya banyak makan ialah akan timbul beberapa penyakit dan juga menyebabkan tidak cerdas. Huki diceritakan oleh ulama an Jalinus annahu. Huki diceritakan an Jalinus, dari Jalinus, annahu, sungguhnya ini sekolah berkata, ya Jalinus, ar-rumanu, adapun ruman itu delima ya. Ar-rumanu, adapun delima,